Kembali lagi di Rapid Record, sehat selalu untuk kalian semua. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang SolidWorks 2018. Di sini kita akan melanjutkan tentang dasar-dasar atau basic sketch sebelum kita masuk ke section 3D atau gambar 3D. Di sini kita langsung mulai saja dengan membuat file baru. Di sini kita klik New. Lalu di sini kita pilih Part. Nah, setelah terbuka area kerja seperti ini, di sini kita akan melihat di sini ada komen di sini, komen-komen di sini atau menu-menu di sini. Di sini ada komen sketch, feature, evaluate dan masih banyak yang lainnya. Dan jika kita ingin menambahkan komen-komen ini mudah saja, di sini kita klik kanan. Nah, ini akan muncul komen-komen yang lainnya. Kita bisa menambahkan di sini sheet metal atau kita ingin menambahkan weldment. Nah, bisa seperti itu. Caranya mudah. Nah, setelah di sini ada komen-komen di sini, dan di bawahnya ada feature manager. Nanti sketch yang kita buat akan muncul di sini nanti. Dan yang kedua di sini ada area kerja atau work area di sini. Nah, setelah itu, sebelum kita memulai menggambar atau membuat sketch, di sini kita harus memilih plan-nya dulu. Plan di sini bisa kita katakan sebagai pandangan atau kertasnya. Jadi kita akan membuat atau menggambar kertas itu menghadap kemana. Jadi di sini ada depan, ada atas dan juga sebelah kanan. Di sini kita menggunakan yang front plan saja. Nah, di sini setelah kita mengklik dan melakukan sketch di sini, klik sketch di sini, maka dia akan muncul. Nah, titik origin di sini. Titik origin ini titik 0 saat kita melakukan sketch. Jadi alangkah lebih baiknya jika kita melakukan sketch, kita mengambil dari titik origin ini. Nah, seperti itu. Di sini kita mulai saja untuk melakukan sketch, namun kita untuk awalan di sini pada comment sketch ada beberapa menu, yaitu ada Smart Dimension, ada Line, ada Rectangle, ada Slot, Circle, Arc, ada Polygon, ada Spline, Ellipse, dan di sini ada Sketch Fillet terbagi menjadi dua. Di sini ada fillet, ada chamfer, dan di sini ada trim. Di sini ada dua menu juga. Di sini ada trim entities digunakan untuk memotong garis, dan di sini ada extend entities yang digunakan untuk memperpanjang garis. Di sini ada convert entities nanti digunakan untuk saat kita memasuki gambar 3D nanti. Di sini ada offset entities untuk menggandakan sebuah sketch atau mengcopy sebuah sketch dengan jarak tertentu. Di sini ada mirror. Di sini ada liner, sketch pattern. Di sini terbagi menjadi dua sketch pattern. Di sini ada linear, ada liner atau linear ya. Ada linear dan juga circular di sini. Untuk memulainya di sini kita akan mencoba dengan garis dulu. Seperti yang saya katakan tadi, untuk mencapai sketch yang sempurna atau sketch yang permanen, kita harus memulainya dari titik 0 di sini. Syarat yang pertama yaitu kita menyeket atau membuat sketch dari titik 0 atau titik origin di sini. Dan yang kedua yaitu kita memberikan dimensinya atau ukuran pada sketch tersebut. Setelah itu, di sini maka akan tercapai fully defined atau sketch yang sempurna atau permanen. Di sini sketchnya itu sudah tidak bisa kita gerak-gerakkan lagi. Nah, bagaimana jika sketchnya itu masih belum sempurna atau under defined seperti ini? Nah, sketchnya itu akan berwarna biru dan masih bisa kita gerak-gerakkan seperti ini. Ukurannya masih belum ada. Nah, untuk itu kita harus memberikan ukuran atau dimensi agar sketchnya itu menjadi sempurna. Nah, seperti ini. Kita tambahkan dimensinya lagi. Nah, dia nanti sketchnya akan hitam full black seperti ini, dan di sini tulisannya menjadi fully defined. Nah,
Syarat yang ketiga yaitu relasi pada sketch itu harus benar. Syarat yang ketiga agar sketch yang kita buat itu menjadi fully defined yaitu kita harus memperhatikan di sini relationnya atau hubungan antar garisnya harus benar. Di sini saya akan membuat garis ini menjadi tegak vertikal. Di sini kita klik saja pada garisnya. Lalu di sini kita tambahkan relasinya yaitu kita klik saja make vertikal. Nah, seperti ini. Maka di sini saat kita klik pada garis yang kita buat di sini akan ada tanda hijau di sini, relasinya berarti sudah benar yaitu vertikal. Setelah itu kita berikan dimensinya. Seperti itu. Nah, di sini sketchnya sudah fully defined atau sketchnya sudah permanen atau fix. Jadi kita tidak bisa mengubah-ubahnya lagi. Seperti itu. Kita hanya bisa menambahkan sketchnya lagi seperti ini. Jadi 3 syarat utama saat kita melakukan sketch itu yaitu yang pertama, sketch harus dibuat dari titik 0 di sini, titik origin. Yang kedua, kita memberikan dimensinya. Yang ketiga, relasi antar garis itu harus benar. Jadi pastikan bahwasannya di sini relasinya sudah benar. Atau kita memberikan relasi pada sketch atau gambar yang kita buat sehingga akan tercipta sketch yang fully defined seperti itu. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas yaitu pada menu sketch. Sketch di sini yaitu ada menu rectangle di sini. Rectangle di sini terbagi menjadi 5, ada corner, center, 3 point corner, 3 point center dan juga parallelogram. Di sini kita akan mencoba corner dulu. Nah, corner di sini artinya titik 0 dari kotak atau rectangle itu akan dimulai dari sudutnya. Sudah seperti namanya yaitu corner. Berarti dimulai dari sudutnya. Yang kedua ada center. Center di sini berarti munculnya kotak ini atau rectangle akan dimulai dari titik tengah atau centernya. Seperti itu. Next di sini ada slot. Slot di sini juga ada 4 menu di sini. Strike slot, center point strike slot, 3 point arc slot, center point arc slot. Kita akan coba strike slot saja. Sebentar. Di sini kita akan coba strike slot saja di sini. Nah, strike itu sedikatkan lurus. Nah, slotnya itu akan lurus seperti ini. Kita beri dimensi. Nah, seperti ini. Jadi slot itu bisa dikatakan sebagai persegi dengan ujung yang berbentuk round seperti ini. Atau memang ya bentuknya slot seperti ini. Bentuk slot dengan persegi dengan ujungnya yang berbentuk radius. Nah, seperti ini. Kedua, kita coba saja untuk center point. Jadi seperti tadi center dimulai dari tengah atau titik tengahnya. Titik tengah itu jadi munculnya slot akan dari titik tengah ini. Nah, seperti itu. Kita berikan ukuran. Nah, seperti itu. Itu tadi yang center point strike slot. Jadi yang seperti ini. Munculnya akan dari tengah-tengah atau titik tengah. Selanjutnya di sini ada circle seperti namanya untuk membuat sebuah sketch dengan bentuk lingkaran seperti ini. Nah, seperti ini. Untuk circle seperti itu. Di sini ada arc di sini, ada center point, tangan arc dan juga 3 point. Jadi kita bisa membuat busur di sini dengan bentuk yang bermacam-macam, bisa setengah lingkaran atau seperempat ataupun seperti ini. Nah, seperti itu. Seperti itu.
Yang selanjutnya ada menu polygon. Jadi polygon itu kita digunakan untuk membuat segi banyak. Polygon digunakan untuk membuat segi banyak beraturan dengan ukuran yang bisa kita sesuaikan untuk sudutnya atau seginya di sini. Bisa segi 3, segi 4, 5, 6, dan segi banyak yang lainnya dengan ukuran yang sempurna. Lalu selanjutnya di sini ada spline. Spline itu digunakan untuk membuat garis yang fleksibel, jadi kita bisa menggerak-gerakkan atau membuat garis ini. Nah, kita bisa mengubahnya sesuai kebutuhan kita atau bentuk yang kita inginkan, seperti itu. Untuk menu spline di sini. Lalu ada di sini ada menu ellipse, digunakan untuk membuat bentuk ellipse atau sketch ellipse seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada menu di sini sketch fillet dan juga sketch chamfer. Saya akan memberikan contohnya langsung saja. Nah, untuk chamfer di sini atau fillet di sini, untuk sketch fillet di sini digunakan untuk membuat sudut berbentuk radius. Kita berikan contohnya di sini, kita kasih saja 100. Lalu kita klik di sini pada sudut yang akan kita beri radius, klik saja. Seperti ini. Dia akan berbentuk radius sesuai dengan ukuran yang kita masukkan pada parameter. Selanjutnya ada menu di sini sketch chamfer. Nah, kita akan membuat chamfer. Di sini ada dua pilihan, yaitu angle distance atau sudut dan jarak, dan di sini ada distance atau jarak-jarak. Kita akan mencoba angle distance saja. Di sini kita berikan 100 dengan sudut 45 derajat. Lalu kita klik pada sudut yang akan kita beri chamfer. Nah, seperti ini. Jadi jaraknya chamfer tadi 100 dan sudutnya 45 derajat, seperti itu. Selanjutnya ada menu trim. Trim di sini terbagi menjadi dua, yaitu trim entities dan extend entities. Trim di sini untuk menggunakan atau trim di sini digunakan untuk menghapus sebuah garis tanpa menghilangkan sepenuhnya sebuah garis itu tadi. Jadi kita menghapus garis yang tidak perlu saja. Seperti ini. Kita drag saja. Seperti ini. Maka dia akan menghilangkan garis yang tidak perlu atau yang ingin kita hilangkan saja. Seperti itu. Lalu untuk extend entities. Extend entities di sini digunakan untuk memperpanjang garis. Jadi namun di sini syarat untuk memperpanjang garis harus ada garis yang membatasinya. Jadi seperti ini kita contohkan. Nah, di sini, nah, garis membatasinya ini akan, jadi syaratnya harus ada garis batasnya intinya. Seperti itu agar kita bisa memperpanjang garis. Nah, seperti ini. Nah, kita klik saja di sini. Kita coba yang ini. Kita akan membuat garis sepanjang di sini. Jadi garis batasnya di sini. Kita klik di sini. Nah, seperti itu. Di sini menu extend entities, seperti itu, digunakan untuk memperpanjang garis. Jadi kalau trim untuk menghapus atau menghilangkan sketch yang tidak kita perlukan, dan extend entities digunakan untuk memperpanjang garis, seperti itu. Lalu menu convert entities ini digunakan saat sudah memasuki section 3D pada sketch 3D nanti. Lalu ada offset entities atau untuk menggandakan sebuah objek atau sketch. Kita coba saja di sini. Kita kasih parameternya 10. Lalu kita klik pada garis atau sketch yang ingin kita gandakan. Kita bahas satu persatu. Mulai dari reverse. Reverse di sini digunakan untuk pilihan atau jadi reverse di sini digunakan untuk pilihan, yaitu digandakan di luar atau di dalam. Nah, seperti itu.
Jadi reverse di dalam atau di dalam. Jadi reverse itu digunakan untuk menggandakan di luar atau di dalam. Pilihan seperti itu. Nah, select chain di sini. Jadi kalau untuk select chain, kalau kita mencetang select chain di sini, maka garis yang terhubung ini semua akan ikut tergandakan. Nah, seperti ini. Lalu menu bidireksional. Jika kita centang, maka dia akan tergandakan di bagian luar dan juga dalam. Nanti ada dua. Nah, tergandakan menjadi dua seperti ini. Itu untuk menu offset. Lalu ada menu mirror atau mencerminkan. Syarat di sini kita harus ada garis bantunya saat kita akan memirror atau mencerminkan sebuah objek atau sketch. Kita coba saja langsung mirror. Seperti ini. Di sini kita klik pada mirror apart di sini atau sebagai bisa dikatakan sebagai kacanya. Di sini kita klik garis bantunya. Nah, seperti ini. Maka dia akan tergandakan di sini atau tercerminkan di sini dengan ukuran dan bentuk yang sama. Seperti itu. Lalu di sini ada liner sketch pattern dan juga circular sketch pattern. Kita akan coba circular sketch pattern. Kita akan coba circular sketch pattern di sini. Untuk yang lebih mudah, kita buat dulu di sini. Seperti itu. Kita ubah ini menjadi sebuah garis bantu. Lalu di sini kita klik circular sketch pattern. Nah, seperti itu. Di sini adalah tengah-tengahnya atau bisa dikatakan sebagai senternya. Kita klik di sini. Lalu di sini entities pattern yaitu objek yang akan kita gandakan. Nah, di sini circular itu digunakan untuk menggandakan objek secara berputar seperti itu. Kita klik objeknya. Nah, seperti ini kita bisa pilih kita gandakan 5, 6. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada equal spacing agar jaraknya sama semua. Kita centang. Nah, seperti itu. Jadi kalau liner sketch pattern itu digunakan untuk menggandakan objek secara berbaris seperti itu, dan circular sketch pattern itu digunakan untuk menggandakan objek secara berputar seperti itu. Nah, untuk komen sketch sendiri atau dasar-dasar sketchnya seperti itu. Untuk secara garis besarnya seperti itu. Tapi yang terpenting saat kita melakukan sketch di sini yaitu agar sketchnya menjadi fully defined atau permanen, kita harus memulai sketch dari titik nol atau origin. Syarat yang pertama itu. Dan yang kedua, kita memberikan dimensi atau ukuran pada sketch yang kita buat. Dan yang ketiga yaitu pastikan bahwasanya relasi pada tiap garis atau sketch yang kita buat itu benar. Berikan relasinya atau hubungan antar garis itu benar. Itu dia yang paling penting saat kita melakukan basic sketch atau sketch dasar sebelum masuk ke 3D, yaitu membuat sketch dari titik nol, terus kita memberikan dimensi atau ukuran pada sketch atau objek yang kita buat, dan yang ketiga yaitu pastikan relasinya atau hubungan antar garis itu ada atau benar, seperti itu. Nah, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Jika memang video ini bermanfaat, kalian bisa like video ini. Dan jika kalian masih bingung atau ada hal yang ingin ditanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau ada hal yang kurang. Sekian dulu, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.